Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you? Today we will continue for the next chapter. Okay, open your LKS book. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga atau chapter yang ketiga yang berjudul What are you going to do this weekend? Apa yang akan kamu lakukan minggu ini? Jadi di sini menggunakan future tense. Ya, tense is future tense yang menggunakan be going to. Sekarang kita lihat di halaman 26. Expression of showing intention. Ekspresi untuk menunjukkan maksud atau niat atau keinginan. Intention adalah sesuatu yang kamu ingin lakukan. The expression of showing intention is used to state something that we plan to do. Jadi, ekspresi menunjukkan niat atau rencana digunakan untuk keadaan yang mana kita rencanakan ingin dilakukan. Perhatikan pada tabel berikut. Di sini ada dua. Yang pertama expressions, yang kedua responses. Expression di sini adalah cara kita ingin menunjukkan apa rencana yang akan kita ingin sebutkan. Di sini ada beberapa jenis kata yang bisa kita ikuti ketika kita ingin menunjukkan keinginan atau niat terhadap sesuatu. Yang pertama, I would like to. Itu artinya saya akan atau saya ingin. Setelah itu dilanjutkan dengan rencana apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, I intend to. Ingat, intend itu artinya adalah niat. Jadi artinya saya berniat untuk. What's the plan? Apa rencananya? Di sini artinya dia bertanya tentang rencana apa yang akan dilakukan. Do you have any plans? Apakah kamu memiliki beberapa rencana? Atau apakah kamu memiliki rencana? What do we want to achieve? Apa yang ingin kita raih atau apa yang ingin kita tuju? We are just planning to. Kita baru saja berencana untuk. I'm going to. Saya akan. Oke, itu adalah contoh-contoh ekspresi untuk menunjukkan keinginan atau tujuan atau rencana. Berikut adalah responses. Responses ini adalah cara menjawab. Yang pertama, I'm glad you like it. Saya senang kamu menyukainya. Please do. I will wait for you. Lakukan. Saya menantimu. I'll pray for you. Saya akan mendoakanmu. Lucky you are. Beruntungnya kamu. It's your choice. Itu adalah pilihanmu. Then do it. Maka lakukanlah. Perhatikan rumus yang ada di bawah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan rencana niat. Di sini rumusnya adalah subject. Bisa they, we, I, you, she, he, it. Diikuti dengan would like. Seperti ini tadi ya. Contohnya would like ingin. Diikuti dengan kata kerja pertama. Contoh, I would like go, pergi, to the market,
pergi ke pasar. Jadi setelah to, would like diikuti dengan kata kerja pertama. Ingat, kata kerja pertama. Tidak pernah diikuti dengan kata kerja kedua ataupun kata kerja ketiga. Begitu juga rumus yang berikut. Subjek seperti they, we, I, you, she, he, it diikuti dengan will, maka ditambah dengan kata kerja pertama. Contoh, I will go to the market. Saya akan pergi ke pasar. Begitu juga contoh berikutnya, sama, subjek diikuti dengan to be, lalu going to, lalu tambah verb one. Nah, subjek di sini, ingat, apabila I, nanti di sini temannya adalah am. Kalau you, nanti temannya adalah are. He, temannya adalah is. Jadi sesuaikan subjek terhadap to be-nya. Contoh, I am going to go to the market. Seperti itu ya. Lalu yang berikut, subjek ditambah dengan would rather. Apa itu would rather? Lebih memilih. Lalu diikuti dengan kata kerja pertama. Contoh, I would rather go to the market. Saya lebih memilih pergi ke pasar. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh dialognya ya. Have you made a plan for our next holiday, sister? Apakah kamu sudah membuat rencana untuk liburan kita berikutnya, saudara perempuan? Maksudnya memanggil saudaranya ya. What about going to the beach? Bagaimana kalau seandainya pergi ke pantai? That's cool idea. May I bring a camera for making a vlog? Itu ide yang keren. Bolehkah saya membawa sebuah kamera untuk membuat vlog? Vlog ini kalian sudah tahu lah ya. Of course, girl, tentu. We can take some pictures and videos there. Kita bisa mengambil beberapa foto dan juga video di sana. Mari kita lanjutkan. Would like to and be going to. Would like to artinya ingin, be going to artinya akan. Sekarang kita lihat yang pertama bagian would like to. You can use would like tambah infinitive to talk about ambitions, hope, or preferences. Jadi kita bisa menggunakan kata would like to untuk membicarakan tentang ambisi, harapan, dan juga preferensi. Contoh, I would like to speak English fluently. Saya ingin berbicara bahasa Inggris dengan fasih atau lancar. Itu adalah harapan atau keinginan. I wouldn't to eat spicy food. Saya tidak suka makan makanan yang pedas. Sekarang kita lanjutkan pada bagian be going to. Kamu bisa menggunakan be going to express a plan, untuk menunjukkan sebuah rencana. It expresses the idea that a person intends to do in the future. Jadi be going to tersebut untuk mengekspresikan ide atau rencana oleh seseorang yang akan dia lakukan pada kedepannya. It does not matter whether the plan is realistic or not. Jadi, be going to tersebut tidak hanya pada rencana yang realistik ataupun yang tidak realistik. Contoh, he is going to spend his vacation in Kaliurang. Dia laki-laki akan menghabiskan liburannya di Kaliurang. She is not going
to spend her vacation in Kaliurang. Dia tidak akan menghabiskan liburannya di Kaliurang. When are we going to meet each other tonight? Kapan kita akan bertemu satu sama lain malam ini? We are going to meet at 6 p.m. Kita akan bertemu jam 6 sore. Itu contoh penggunaan be going to. Oke, untuk materi sampai di situ saja. Kali ini Mister akan melanjutkan untuk tugas bagian mid-semester exercise. Silakan buka pada halaman 33 di buku LKS kalian. Di sini terdapat sebanyak 20 soal. Ingat, di sini ada sekitar 20 soal. Silakan kalian kerjakan mulai pada nomor 6 sampai dengan nomor 20. Dikerjakan di LKS, lalu LKS ini silakan kalian antar ke meja Mister. Oke, sekali lagi Mister ingatkan tugasnya, yaitu di halaman 33. Silakan kalian kerjakan bagian mid-semester mulai nomor 6 sampai dengan nomor 20 yang berada di halaman 34. Okay, I think it's all for today. I'm so sorry for my weaknesses. And finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe ya.